Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6C PGSD, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap atau PKR yang diampu oleh Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan. Nah, di sini sebelumnya kami telah membuat video presentasi yang telah kami upload di YouTube, dan teman-teman sekalian juga telah membuat pertanyaan per mahasiswa. Nah, di sini kami akan memilih 10 pertanyaan dari pertanyaan yang telah terkumpul. Nah, adapun 10 pertanyaan itu adalah pertanyaan dari audiens. Yang pertama ada dari Saudari Sri Agus Setiawati, lalu ada dari Dianita Pratiwi, ada dari Novia Aprianti, ada juga pertanyaan dari Meldiana Lestari. Nah, ada juga pertanyaan dari Novita Sintia Ningrum, dan ada juga pertanyaan dari Nabila Alea Siva. Ada pertanyaan dari Laila Mustaniroh, Wahyu Ardiansyah, Denny Firmansyah, dan yang terakhir adalah pertanyaan dari Saudari Hani Alfaidah. Nah, kami telah berembuk untuk menjawab 10 pertanyaan dari 10 audiens tersebut. Nah, adapun anggota dari kelompok kami ini, sebelumnya kan kami sudah menyebutkan pada video presentasi minggu lalu. Kelompok kami ada saya sendiri, Kurnia Dewi sebagai moderator, ada Fardita Oliasari, dan ada Venia Brilianti. Nah, berikut video rangkuman jawaban dari 10 pertanyaan. Baik, di sini saya Venia Brilianti NPM 017 akan menjawab pertanyaan dari Sri, Dianita, dan Novia. Akan menjawab pertanyaan dari Sri, yaitu bagaimana gambaran pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Gambaran kelas rangkap yang ideal yaitu dengan pembelajaran kelas dengan metode pengolahan kelas yang terdapat berbagai siswa dan tingkatan kelas yang berbeda atau usia yang bervariasi dengan kemampuan yang bervariasi pula dalam satu ruangan untuk tujuan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dianita Pratiwi, yaitu mengapa praktik PKR masih layak dilaksanakan. Jelaskan alasannya. Karena pembelajaran kelas rangkap suatu kajian strategi pembelajaran yang menjadi pilihan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap juga sering diterapkan karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau, ruangan kelas terbatas, kekurangan tenaga guru, jumlah siswa yang relatif sedikit, guru berhalangan hadir, atau mungkin faktor keamanan seperti di daerah pengungsian. Pembelajaran kelas rangkap juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi siswa dengan kemampuan belajar yang berbeda. Alasan geografis yaitu lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencarian penduduk, misalnya beladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan. Alasan demografis yaitu mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya, maka pembelajaran kelas rangkap merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Kekurangan guru yaitu meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataan masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apabila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil juga disebabkan beberapa faktor, misalnya mahal harganya keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi,
gajian terlambat, bahkan terbatasnya peluang untuk mendapatkan pengembangan karirnya. Oleh karena itu, untuk menjadi guru di daerah seperti itu perlu adanya keikhlasan dan penuh sukacita dan kesiapan mental dari guru. Keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak. Tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruang kelas, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Navia. Apa yang terjadi jika guru gagal atau tidak mampu dalam menerapkan PKR yang ideal? Yang terjadi yaitu guru yang tidak menguasai materi pembelajaran akan membuat siswa kebingungan. Hal ini membuat siswa sulit memahami pelajaran apabila mengambil makna pembelajaran. Jika hal ini terjadi, siswa akan menjadi malas belajar. Dan disitulah timbul rasa bosan kepada siswa-siswinya saat berlangsung proses mata pelajaran yang diajarkan guru tersebut, karena metode atau cara pengajarannya yang cenderung hanya memberikan tugas dan mencatat saja, atau juga metode pengajarannya menggunakan metode ceramah, lalu siswa-siswinya tugasnya mencari materi yang guru berikan tersebut tanpa memperhatikan anak yang cenderung mudah bosan karena metode yang digunakan tidak menarik dan membosankan. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari saudara Meldiana Lestari dengan NPM 111. Nah, pertanyaannya, dalam unsur-unsur penting PKR adanya perhatian khusus kepada peserta didik yang lambat. Nah, pertanyaannya Meldi, bagaimana cara memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang lambat secara ideal dalam meningkatkan kompetensi kognitif atau pengetahuan pada peserta didik tanpa mengesampingkan peserta didik yang lainnya? Nah, jawabannya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan memahami karakteristik anak. Lalu yang kedua yaitu dengan menerapkan metode tertentu pada anak yang lambat dalam memahami pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu memilihkan tempat duduk yang tepat. Nah, yang keempat yaitu teman sebangku yang cerdas dan penolong. Jadi di sini pentingnya seorang guru dalam membersamai antara siswa yang cepat dalam pembelajaran dan siswa yang lambat dalam pembelajaran, atau disebut dengan tutor sebaya. Lalu yang kelima yaitu memberikan tugas tambahan. Nah, tujuannya ini agar peserta didik lebih dilatih kemampuan berpikir kognitifnya. Lalu yang keenam yaitu meminta bimbingan guru BK. Nah, di sini walaupun kita sebagai guru pembelajaran kelas rangka, kita juga pentingnya seorang guru BK dalam menangani anak yang lambat, seperti memberikan motivasi dan lain sebagainya. Walaupun dalam pembelajarannya itu tetap saja hanya satu guru saja. Nah, yang terakhir yaitu dengan konsultasi dengan orang tua atau siswanya. Nah, ini sangat penting dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kognitif pada anak yang lambat. Itu tadi adalah cara-cara yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, semoga dengan cara tersebut maka peserta didik yang cepat tidak terganggu. Baik, selanjutnya adalah jawaban atas pertanyaan saudari Novita Cynthia Ningrum dengan 3 NPM terakhir 068. Pertanyaannya yaitu, pada makalah poin B tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap terdapat prinsip khusus PKR. Salah satunya adalah kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan waktu keaktifan akademik atau WKA dalam pembelajaran PKR? Nah, yang dimaksud dengan waktu keaktifan akademik atau WKA adalah waktu yang benar-benar digunakan oleh siswa untuk belajar, atau pembelajarannya ini bisa
membaca, menyimak, menulis, berlatih keterampilan, dan berdiskusi. Nah, misalnya dalam 2 jam pembelajaran tersedia 2 kali 45 menit atau 2 kali 40 menit. Nah, berarti kan itu ada 80 menit. Nah, selama 15 menit digunakan oleh guru bisa dengan mengabsen, mengatur kelompok. Nah, terus untuk waktu yang 65 menit tersisa ini digunakan oleh siswa untuk berbagi kegiatan belajar. Nah, nanti masih ada sisa waktunya lagi. Nah, siswa ini benar-benar melakukan kegiatan belajar atau sharing, disebut dengan on staff. Nah, bila selama 65 menit itu ternyata ada sebagian waktu yang digunakan untuk ngobrol selain materi pembelajaran atau mungkin melamun, misalnya selama 10 menit, maka yang benar-benar dipakai belajar hanya 55 menit. Nah, selama 10 menit tersebut, para siswa tidak belajar atau sharing-sharing, disebut off task. Nah, dengan penerapan PKR, seorang guru dapat mengurangi lama waktu kosong karena 2 kelas ditangani secara serempak, sehingga waktu keaktifan akademik atau WKA menjadi semakin tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Nabila Aliasifa dengan 3 NPM terakhir yaitu 130. Pertanyaannya yaitu bagaimana apabila guru tidak memiliki kompetensi khusus dalam PKR? Karena kemampuan yang paling penting agar PKR dapat berlangsung dengan baik adalah kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sang murid. Nah, jawabannya, guru wajib memiliki kompetensi khusus dalam PKR karena kemampuan yang paling penting agar PKR dapat berlangsung dengan baik adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, terutama dengan peserta didik yang diajarnya. Nah, hal ini penting karena lebih dari 1 anak yang akan diajar. Jadi perlu interaksi yang lebih luas pada banyak peserta didik. Nah, apabila guru tidak memiliki kompetensi khusus dalam PKR, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran menjadi kurang efektif dan tujuan belajar tidak dapat tercapai dalam maksimal. Nah, selain itu, peserta didik akan menjadi bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu tadi adalah ketiga jawaban yang telah saya sampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Fardita Auliasari. Baik, di sini saya Faradita Auliasari dengan 3 NPM terakhir 020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Bagaimana cara dan langkah guru untuk mengelola kelas PKR dengan baik? Baik, saya akan menjawabnya. Sebelum kita mengelola kelas dengan baik, itu tentu kita memperhatikan beberapa faktor. Ada yang namanya karakteristik peserta didik dan berbagai faktor yang lain. Dalam faktor karakteristik peserta didik, sebagai seorang pendidik baik dalam kelas rangkap maupun kelas pada umumnya, kita harus memperhatikan dengan baik karakter peserta didik yang kita ajar. Apalagi kita mengajar di kelas PKR, di mana kelasnya dilaksanakan secara pembelajaran serempak dengan berbagai tingkatan kelas yang ada. Jadi dalam PKR itu memang sangat penting memperhatikan karakteristik peserta didik untuk mampu memahami, memberikan materi yang sesuai agar peserta didik mampu menerima dengan baik. Selanjutnya langkah-langkah untuk mengelola kelas PKR. Dalam langkah-langkah mengelola kelas PKR, tentunya kita harus menyiapkan segala perlengkapan, baik dalam perlengkapan untuk pembelajaran maupun kondisi kelas yang disiapkan secara baik. Dalam perlengkapan pembelajaran, tentunya sebagai seorang guru, khususnya dalam pembelajaran kelas rangkap, kita harus menyiapkan yang namanya RPP untuk kelas rangkap. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, segala bentuk administrasi untuk kelas rangkap itu sudah terpenuhi.
Yang selanjutnya, dalam pembelajaran kelas rangkap itu membutuhkan hanya satu orang guru saja, tetapi mengajar berbagai tingkatan kelas di waktu yang bersamaan, bisa juga dilaksanakan di tempat yang bersamaan. Hal tersebut memang sudah menjadi bagian inti dari sebuah pembelajaran kelas rangkap untuk menjadikan pembelajaran kelas rangkap yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Seperti sebagai contoh yang tertera dalam makalah pada bagian pembelajaran kelas rangkap yang ideal itu dilaksanakan secara serempak dan guru memiliki RPP yang jelas sehingga tidak ada ketimpangan antara tingkatan kelas yang satu dengan yang lain. Jadi dalam pembelajaran kelas rangkap itu sudah mampu menguasai dan mampu memberikan yang terbaik kepada siswanya sehingga tidak ada dari satu tingkatan atau tingkatan yang lainnya merasa tidak seimbang antara pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga dengan adanya pembelajaran yang seimbang dan teratur dengan dibuatnya RPP itu akan mempermudah guru dan tentunya mempermudah guru dalam melakukan segala aktivitas dalam pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Ardiansyah. Pertanyaannya, bagaimanakah cara seorang pendidik apabila melihat kesalahan dalam praktik yang dilakukan guru dalam mengajar kelas rangkap di lingkungan mengajar sesama rekan mengajar? Baik, di sini sebelum kita mengambil sebuah tindakan kepada rekan kita sendiri, kita harus memahami terlebih dahulu sifat bahkan watak dari karakter yang dimiliki oleh seorang guru, baik itu rekan kita kerja sendiri maupun seseorang yang lebih tua. Jadi ketika kita sudah memahami bagaimana karakternya, apakah karakternya pemarah atau bukan pemarah tapi lebih arogan atau bagaimana, jika karakternya emang mudah kita pahami, kita bisa memberikan arahan, bukan sekedar arahan saja, tapi dengan arahan yang baik, dengan bahwasanya dengan bahasa yang sopan dan santun. Kita masih memperhatikan tatanan bahasa yang kita gunakan, dengan siapa kita bicara, seperti halnya contoh dengan kelas sendiri. Tentunya dalam kelas baik di tingkatan SMA maupun perkuliahan, kita jika melihat sebuah kesalahan tidak langsung menegurnya atau memberikan sebuah perbaikan secara langsung, tetapi dengan adanya pemahaman karakter kita akan mampu memberikan jalan yang benar. Contoh, jika karakternya memang mudah untuk bergaul, mudah menerima pendapat orang, kita mampu masuk ke dalam ruang lingkupnya dan membantu mengarahkan. Contoh mengarahkannya dengan cara kita tidak langsung pembelajaran yang kamu lakukan itu salah, tidak. Kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan dan tidak langsung memberikan kesalahan kepada dia, tapi lebih baik, alangkah baiknya. Contoh, tadi mengajar di kelas berapa? Oh iya, saya mengajar di kelas rangkap. Nah, oh pembelajaran di kelas rangkap itu bagaimana? Iya, saya tadi ada kejanggalan karena saya pembelajaran kelas rangkap, saya bedakan di kelas-kelasnya, jadi pembelajarannya itu kurang kondusif dengan waktu. Nah, dari hal tersebut kita baru bisa menanggapi. Jika saya boleh menanggapi, sebaiknya jika pembelajaran kelas rangkap itu dilaksanakan secara serempak dengan satu waktu dan satu tempat untuk mempermudah seorang guru dan mempermudah mengondisikan setiap siswanya. Jadi setiap siswa merasa terpenuhi dan terlayani dalam segi pendidikan di dalam kelas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dani Firmansyah. Bagaimana cara mengefektifkan prinsip didaktik metodik dalam pembelajaran PKN? Baik, sebelum saya menjawabnya, sebelumnya untuk prinsip-prinsip yang lebih jelasnya itu sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Pada kelompok kami hanya membahas bagian-bagian intinya saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip didaktik metodik dalam sebuah prosedur atau pembelajaran PKN yang dilaksanakan di dalam kelas. Yang pertama, adanya
sebuah prinsip didaktik dan metode itu ada satu, yang pertama yaitu menarik perhatian murid. Menjadi seorang guru sudah menjadi kewajiban bahwasanya dalam melakukan pembelajaran kita itu harus mampu menarik peserta didik. Karena dari awal pembelajaran yang bisa dilakukan oleh peserta didik itu yang pertama menariknya. Jika siswa telah merasa menarik akan pembelajaran yang kita lakukan, pasti siswa akan termotivasi dan semangat untuk belajar. Yang kedua itu ada menimbulkan motivasi belajar. Tentunya menjadi seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja, tetapi kita akan memberikan sebuah self reward bahwasanya pembelajaran itu penting bagi kita. Belajar itu penting buat kapan saja, di mana saja, dan ilmu itu akan terus berkembang. Jadi peserta didik akan paham bahwasanya motivasi belajar yang dia miliki semakin kuat dan semakin terarah. Yang ketiga itu memberikan acuan belajar. Tentu dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu guru sudah memiliki acuan belajar untuk peserta didiknya. Jadi ketika pembelajaran selesai dilaksanakan, peserta didik tidak akan bingung karena memiliki acuan belajar yang baik. Yang keempat, memberikan kaitan materi. Membuat sebuah kaitan materi. Di sini sebuah kaitan materi yang dimaksud itu kita menjadi seorang guru tentu mampu memberikan sebuah pemahaman terkait dengan materi yang akan dipelajari dan sudah dipelajari tentunya dengan kehidupan sehari-hari. Karena yang dinamakan peserta didik sekolah dasar itu memang masih sangat erat dengan namanya lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah. Jadi apa yang mereka lihat akan mereka contoh, apa yang mereka lihat mereka akan paham. Jadi tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang simple tetapi mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap peserta didik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hani Alfaidah. Menurut kelompok, apakah pembelajaran kelas rangkap harus selalu dilaksanakan dalam bentuk kelompok? Berikan alasan yang jelas. Jadi, dalam pembelajaran kelas rangkap itu kenapa sering disebut kelompok? Karena dalam pembelajaran kelas rangkap itu dilaksanakan secara bersama, serempak, dan dalam satu ruangan dengan satu guru. Jadi, pembelajaran kelas rangkap itu dilaksanakan secara baik dan benar jika tatanan atau struktur yang digunakan itu sesuai. Kenapa sih harus berkelompok? Karena jika pembelajaran yang dilaksanakan secara berbagai tingkat tetapi tidak berkelompok, itu masuknya bukan ke dalam pembelajaran kelas lengkap. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama presentasi, bahwasanya ada yang namanya bimbel atau bimbingan belajar, di mana bimbingan belajar itu terfokuskan kepada kegiatan individual atau memberikan pemahaman lebih kepada peserta didik melalui kegiatan di luar kelas. Jadi untuk kegiatan yang tidak berkelompok itu mungkin tidak bisa dikatakan sebagai pembelajaran kelas rangkap yang ideal atau pembelajaran kelas rangkap. Karena yang namanya bimbel itu pembelajarannya bukan pembelajaran kelas rangkap, tapi emang bimbingan belajar bagi setiap individual. Tentunya dalam pembelajaran kelas rangkap itu setelah dibuat berbagai administrasi, contohnya seperti RPP yang dibuat dengan baik, media, kecakapan seorang guru, itu semuanya sudah disusun dengan baik oleh pengajar maupun pendidik di berbagai seluruh penjuru yang mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas rangkap dengan baik. Dan tentunya pembelajaran kelas rangkap itu dilaksanakan dengan berbagai alasan, tidak hanya serta-merta digunakan dengan tidak ada alasannya. Tentunya ada, yang pertama ada kurangnya seorang guru, kurangnya fasilitas sekolah. Itu hal-hal tersebut yang bisa menjadikan sebuah pembelajaran menjadi pembelajaran kelas rangkap, karena untuk meminimalisir sebuah pembelajaran. Jadi tidak mungkin dalam satu SD ada satu kelas kosong itu didiamkan, tetapi kita memiliki sebuah inovasi bahwasanya sebagai telah dijelaskan, pembelajaran kelas rangkap itu bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang telah menyebabkannya.